Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang senyawa kompleks. Salah satu sifat unsur transisi adalah mempunyai kecenderungan untuk membentuk ion kompleks atau senyawa kompleks. Berikut ini ada beberapa tampilan larutan dengan warna-warni. Ada yang warna hijau, merah muda, biru, dan seterusnya. Warna-warna larutan ini merupakan ciri dari warna ion unsur-unsur transisi, yaitu di dalam sistem periodik itu terdapat di golongan B, golongan transisi. Larutan-larutan tersebut adalah sebagian kecil dari ion kompleks atau senyawa kompleks yang ada di alam. Senyawa kompleks merupakan hasil sintesis dalam tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada vitamin B12, itu merupakan kompleks dari unsur kobal, porfirin. Kemudian di dalam tubuh kita juga ada hemoglobin, adalah senyawa kompleks dari unsur besi, porfirin. Baiklah, kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari ion kompleks atau senyawa kompleks. Yang kedua, siswa dapat menuliskan reaksi ionisasi dari senyawa kompleks. Yang ketiga, siswa dapat memberi nama ion kompleks atau senyawa kompleks. Yang keempat, siswa dapat menuliskan rumus dari ion kompleks atau senyawa kompleks jika diketahui ion pusat, ligan, dan muatannya. Yang kelima, siswa dapat meramalkan struktur geometri dari ion kompleks berdasarkan teori hibridisasi. Mari kita masuk ke dalam senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Senyawa kompleks atau senyawa koordinasi yaitu senyawa yang terdiri dari atom pusat, ligan, kemudian bilangan koordinasi, dan atom atau gugus lain. Atom pusat umumnya berasal dari unsur transisi golongan B, misalnya ada besi, Fe, ada kobal, ada nikel, dan lain-lain. Sedangkan untuk ligan, yaitu gugus koordinasi, adalah molekul netral atau anion yang mempunyai pasangan elektron bebas. Dapat dilihat pada struktur di samping, yaitu kalau kita tinjau dari struktur Lewis. Nah, contohnya adalah ligan NH3. Di dalam NH3 itu terdapat 3 ikatan kovalen antara N dengan H dan sepasang elektron bebas. Kemudian H2O, ada ikatan kovalen antara H dan O, ada 2, dan ada 2 elektron bebas. Kemudian ada Cn-, ion sianida, anion sianida, ya, ada ikatan rangkap 3 antara C dengan N, dan C memiliki sepasang elektron bebas. Kemudian N juga memiliki sepasang elektron bebas. Pada anion Cl-, yaitu terdapat 4 elektron bebas yang dimiliki oleh ligan ini. Nah, ligan itu ada 2, ada ligan netral seperti NH3 dan H2O, ada ligan anion atau ion negatif, yaitu ada Cn-, kemudian Cl-, OH-, dan lain-lain. Bilangan koordinasi adalah bilangan yang menyatakan banyaknya ligan yang dapat diikat oleh atom pusat. Dapat dilihat boleh, dapat diikat juga boleh. Jadi yang dapat diikat oleh atom pusat atau ion pusat. Umumnya bilangan koordinasi adalah 2 kali bilangan oksidasi dari atom pusat. Menurut Alfred Werner, itu menyebut bahwa bilangan koordinasi ini
dengan valensi sekunder. Kemudian atom atau gugus lain dapat berupa kation dan anion. Contohnya senyawa kompleks dengan rumus CuH2O dalam kurung 4 kali, kemudian kurung besar SO4. Nah, senyawa kompleks ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian positif, ion kation positifnya berupa CuH2O 4 kali, sedangkan anion negatifnya berupa SO4 2-, SO4. Maka karena SO4 2-, berarti CuH2O 4 kali ini bermuatan positif 2. Maka di dalam senyawa kompleks yang dituliskan dengan senyawa atau rumus di dalam kurung siku, kurung besar ini, maka di dalam ion kompleks ini, karena ion positif disebut dengan kation kompleks, terdiri dari satu, yaitu Cu, ini berupa atom pusat, H2O ini yang diikat oleh Cu berarti berupa ligan nomor 2, sedangkan H2O sebanyak 4, angka 4 ini menyatakan bilangan koordinasi dari atom pusat Cu, dan SO4 2- ini merupakan atom atau anion lain, anion atau kation lain. Berarti ini di luar senyawa kompleks. Kemudian senyawa yang kedua adalah senyawa yang terdiri dari kation biasa dan anionnya kompleks, karena yang di kurung siku ini adalah berupa ion negatif. Karena K-nya positif 1 3 kali, maka FeCN 6 kali. Di sini nanti muatannya adalah 3-. Di dalam senyawa kompleks ini Fe berupa atom pusat, Cn berupa ligan, 6 adalah berupa bilangan koordinasi, dan K itu berupa kation lain atau atom lain. Kemudian kalau kita ionkan senyawa kompleks tadi, senyawa kompleks yang pertama tadi CuH2O, ini ada 6 kali, 4 kali tadi terpisah, CuH2O 4 kali SO4, maka akan terion menjadi kationnya, yaitu CuH2O 4 kali 2+, dan anionnya SO4 2-. Ini disebut dengan kation kompleks, sedangkan ini disebut dengan anion biasa. Kemudian senyawa yang kedua tadi K3FeCN 6 kali, ini kalau diionkan menjadi K+, ini kation biasa, dan anionnya berupa anion kompleks, yaitu FeCN 6 kali 3-. Pada ion kompleks CuH2O 4 kali 2+, maka angka 2+ itu merupakan bilangan oksidasi dari Cu, karena H2O merupakan atom netral. Sehingga kalau dirinci dalam jumlah bilok dalam senyawa ion sama dengan muatan ionnya, maka jumlah biloknya Cu dan H2O itu sama dengan +2. Karena H2O netral itu sama dengan 0, maka Cu-nya bervalensi atau memiliki bilangan oksidasi sebesar 2+. Kemudian anion yang kedua tadi contohnya adalah FeCN 6 kali 3-. Jadi muatan FeCN 6 kali 3- itu harus sama dengan 3-. Maka jumlah biloknya sama dengan biloknya Fe ditambah biloknya ligannya, yaitu 6 kali Cn- sama dengan -3. Maka 6 kali -1 dipindah ruas ke kanan menjadi -6, dipindah ke kanan menjadi +6. Jadi -3 + 6 maka sama dengan +3. Maka bilangan oksidasi atom pusatnya sebesar +3. Ikatan antar ion pusat dengan ligan adalah disebut dengan ikatan koordinasi, di mana ligan bertindak sebagai basa Lewis, yaitu pendonor pasangan elektron, dan ion pusat bertindak sebagai asam Lewis karena aseptor atau penerima pasangan elektron. Ini dibahas di dalam teori asam basa
di kelas 11 pada semester yang keempat. Perhatikan contoh berikut, contoh senyawa dari CuH2O 4 kali tadi, di mana Cu menerima di sini 4 pasang elektron bebas dari H2O sebanyak 4. Sehingga karena ini tadi menerima sepasang elektron bebas, jadi sepasang elektron bebas dari masing-masing H2O itu diberikan kepada Cu. Nah, demikian ikatan koordinasi yang terjadi. Kita lanjutkan tentang struktur geometri. Struktur geometri ion kompleks akan dibahas berdasarkan teori hibridisasi. Hibridisasi adalah proses penggabungan orbital sehingga berbentuk orbital baru yang tingkat energinya sama. Jika satu orbital S, 3 orbital P, dan 2 orbital D bergabung, maka hibridisasi adalah sp3d2 dan struktur geometrinya adalah oktahedron. Nah, hibridisasi bentuk molekul ini kita bahas di dalam materi ikatan kimia di kelas 10 semester yang kedua. Nah, pada pembahasan ikatan kimia itu dibahas adanya bentuk molekul menggunakan teori hibridisasi, karena ada dua teori, ada teori valensi sel dan yang kemarin kita pelajari dalam disingkat dengan FEPR ya, atau teori valensi sel. Yang kedua adalah dengan teori hibridisasi. Nah, pada contoh CuNH3 4 kali 3+, maka bentuknya itu adalah oktahedron, yaitu CO3+ ini mengikat NH3 sebanyak 6. Maka bentuknya seperti di bawah ini, yaitu segi 4 bipiramida atau disebut dengan oktahedron. Nah, nanti bentuk-bentuk molekul geometri silahkan dibuka kembali catatannya di ikatan kimia di kelas 10. Di sana diberikan ada beberapa bentuk molekul. Nah, ini Bapak ingatkan kembali, ada beberapa bentuk molekul yang mungkin bisa kita lihat di dalam hibridisasi. Kalau valensi sel lebih luas lagi, lebih banyak, tapi hibridisasi itu agak terbatas bentuknya. Contohnya hibridisasi yang melibatkan satu S dan satu orbital P, maka disebut hibridisasi SP. Ini bentuknya linier. Ada hibridisasi yang melibatkan satu orbital S dan 2 orbital P. Karena P itu punya 3 kotak, yang kepakai di sini adalah 2 kotak, yaitu PX dan PY. Maka disebut hibridisasi SP2, bentuknya segitiga datar. SP3 bentuknya tetrahedral. DSP2 bentuknya adalah segi 4 planar atau bujur sangkar. D2SP3, oh ini DSP3 ini ya, DSP3, yang ini D2SP3 itu bentuknya oktahedral, dan SP3D2 bentuknya oktahedral. Jadi D2SP3 sama dengan SP3D2. Kalau D2SP3 itu D-nya diambil dari orbital D yang ada di dalamnya, SP3-nya yang di luarnya. Kalau SP3D2 itu D-nya diambil dari orbital di luarnya. Ikatan pada ion kompleks itu dibahas dalam teori medan kristal dan teori medan ligan. Pada teori medan kristal, ikatan dalam ion kompleks dianggap sebagai gaya tarik elektrostatis antara muatan positif ion pusat terhadap elektron dari ligan. Sedang antara sesama ligan terdapat gaya tolak-menolak, sehingga ligan-ligan itu harus menempa posisi agar gaya tolak itu menjadi sekecil-kecilnya. Perhatikan susunan elektron dari Fe dengan nomor atom 26
dan Fe3+ sebelum terbentuk kompleks FeCN6 kali 3-. Fe dengan nomor atom 26 itu kalau dikonfigurasikan yaitu atom Ar dilanjutkan dengan 3D6 4S2, sehingga kalau ditulis lengkapnya ya 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 kemudian 4S2 dan berakhir di 3D6. Jadi orbital D itu terisi 6 elektron. Karena 6 elektron maka ada 4 elektron yang belum berpasangan. Sementara di S ada 2 elektron yang berpasangan. Maka untuk menghasilkan Fe3+, artinya Fe ini harus melepas 3 elektron. Nah, pelepasan elektron itu yang dilepas adalah kulit terluar. Jadi 4S2 ini dilepas dulu, yang S ini dilepas dulu. Berarti yang satu mengambil lagi di Fe yang ada di yang sepasang Fe itu diambil satu. Maka Fe-nya tinggal 5 elektron yang belum berpasangan, S-nya berisi elektron berisi orbital bebas tanpa elektron karena elektron 2 dilepas. Sehingga komposisinya seperti ini. Maka nanti hibridisasinya mengikat Cn sebanyak 6, itu yang satu masuk di 4S, yang 5 masuk di 3D. Jadi D itu bisa dimasuki Cn sebanyak 5. Maka di sini di dalam membentuk senyawa kompleksnya adalah FeCN sebanyak 6 kali. Ya, okay. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Jadi membentuk hibridisasi dengan dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat, kemudian dxy, dxz dan dzz. Pada Fe3+, elektron-elektron orbital D mempunyai energi yang sama, tetapi dalam kompleks FeCN6 kali 3- energinya berbeda. Muatan negatif dari Cn- mengadakan gaya tolak terhadap elektron orbital D, dan gaya tolak tersebut terbesar terhadap elektron orbital D yang terletak pada sumbu X, Y, dan Z, yaitu dx kuadrat y kuadrat dz kuadrat. Sedangkan gaya tolak terhadap elektron dari dxy, dxz, dan dzz itu relatif lebih lemah karena orbital ini terletak di antara sumbu-sumbu X, Y, dan Z. Jadi tingkat energinya yang tertinggi tadi adalah dx kuadrat y kuadrat dan dz kuadrat, sedangkan dxy, dxz, dan dzz itu tingkat energinya lebih rendah. Jadi 5 elektron dari orbital D yang tadinya punya energi yang sama terpisah jadi 2 kelompok, yaitu kelompok dxy, dxz, dan dzz berenergi lebih rendah dan dari semula atau kelompok stabil, dan ada kelompok dx kuadrat, z kuadrat, dan dz kuadrat itu berenergi lebih tinggi daripada kelompok semula atau kelompok tidak stabil. Perhatikan pemisahannya pada gambar di samping tadi. Jadi terjadi tingkat energi seperti ini. Energi yang memisahkan kedua kelompok ini disebut dengan energi pemisah medan kristal atau crystal file splitting. Pada teori medan ligan tidak hanya mempelajari tolak-menolak antara elektron ligan dengan elektron ion pusat, tetapi juga mempertimbangkan sifat kovalen dari ikatan ligan dan ion atau atom pusat. Setiap ligan netral maupun anion menyumbang sepasang elektron untuk membentuk ikatan dengan ion atau atom pusat. Setiap ligan netral maupun anion menyumbang sepasang elektron untuk membentuk ikatan dengan ion atau atom pusat. Gaya yang diadakan terhadap ion atau atom pusat oleh elektron-elektron ini
dan oleh muatan neto ligan-ligan disebut dengan medan ligan. Ligan-ligan mempunyai kemampuan yang berbeda untuk memisahkan tingkat energi orbital D. Ligan-ligan seperti sianida, Cn-, amonia, NH3 membentuk medan kuat, sehingga semua elektron pada orbital D dari Fe3+ berada pada tingkat energi rendah dalam kondisi stabilnya, dan terdapat satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga tadi tingkatannya energinya itu di dx kuadrat y kuadrat dz kuadrat lebih tinggi dibanding dxy, dxz, dan dzz. Berikut urutan kekuatan ligan. Yang urutan pertama adalah ligan sianida, ligan nitro, kemudian ligan CO kobal, bukan Cn, ini CO kobal, kemudian ligan NH3 amoniak, ada SCN-, H2O, OH-, F-, Cl-, Br-, dan I-. Berdasarkan urutan kekuatan medan ligan di atas, mari kita tentukan struktur geometri dari ion kompleks senyawa CO NH3 6 kali 3+. Oh, ini CO, karbon monoksida ya, bukan Cn. Jika nomor atom CO diketahui 27, karena NH3 adalah ligan dengan medan kuat, maka elektron tunggal pada orbital D di kobal 3+ dipaksa untuk berpasangan, sehingga dua buah orbital ini menjadi kosong. Dengan mekanisme, karena ada 6 ligan NH3 yang akan diikat oleh kobal 3+, maka kobal 3+ perlu menyediakan orbital kosong dari 4s dan 4p. Dengan demikian, maka ke-6 ligan NH3 akan terikat pada kobal 3+. CO dengan komposisi 27, yaitu ada berakhir di 3D7 4s2. Jadi 3D7 4s2, kemudian nanti kondisinya seperti ini, 3D7 4s2. Nah, kemudian dikatakan tadi CO harus menyediakan 4 orbital kosong, maka CO akan memposisikan diri seperti ini. Jadi karena melepas 3 elektron tadi, yang di 4s dilepas 2, yang di 3D-nya yang di kotak yang kedua dilepas 1, sehingga terjadi komposisi seperti ini. Ada 4 elektron bebas yang belum berpasangan, 4s-nya menjadi kosong. Nah, ingat bahwa amonia NH3 tadi itu merupakan ligan kuat, sehingga CO di sini harus menyediakan orbital kosong dari 4s dan 4p. Jadi 4s ini dikosongkan, nanti 4p di ruas kanannya ini juga akan dikosongkan. Jadi ada 4p yang kosong di kanan, sebanyak 3 ini dimanfaatkan, sehingga orbitalnya menjadi seperti ini pada sesi berikutnya. Jadi yang 4 belum berpasangan tadi dipindah ke sini, maka di 3D ada 2 orbital kosong, di 4s tadi juga ada orbital kosong, sehingga terjadi komposisi seperti ini. Maka di dalam senyawa kompleks CO NH3 6 kali nanti mengikat 6 NH3, maka di sini ada D-nya 2, nanti 4s-nya tadi 1, 4p di sini itu ada 3 yang kosong, sehingga 2 ditambah 4s1 ditambah 3p, p-nya 3, maka jumlah orbital kosongnya menjadi 6, sehingga amonia NH3 sebanyak 6 ini tadi bisa masuk di D sebanyak 2, maka D2, S-nya 1, S1, P-nya 3, maka orbitalnya adalah D2 sp3. Itu bentuknya oktahedran. Demikian untuk senyawa kompleks sampai dengan struktur geometri ion kompleks. Nah, nanti
Untuk latihan-latihan soalnya itu Bapak sampaikan melalui latihan di grup WA kelas. Demikian, selamat siang.